Denny Siregar belak-belakan Sri Mulyani dilindungi di era Jokowi. Denny Siregar belak-belakan Sri Mulyani dilindungi di era Jokowi demi kejar utang anak cendana, tapi malah dihalangi Ketua BEM SI. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kali ini galak banget. Beda banget dengan waktu dia menjabat di posisi yang sama di masa presidennya SBY. Itu mungkin karena di bawah Jokowi dia merasa nyaman dan tidak mendapat tekanan politik untuk menjalankan kerjanya. Di zaman SBY, Bu Sri Mulyani terpaksa mundur dari jabatannya. Dia cerita kalau selama menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahan SBY, dia sering mendapat tekanan dari para elit. Dan sepertinya ketika ditekan itu, Bu Sri Mulyani tidak mendapat perlindungan dari presiden sehingga dia lebih baik mundur daripada harus mengikuti kemauan elit di kabinet pemerintahan SBY. Dan menurut Bu Sri Mulyani, mundurnya dia dari kabinet SBY itu sebuah kemenangan karena dia tidak mau kompromi dengan kesalahan. Bahkan mendukung agar perusahaan yang memang masih jalan bisa berjalan, namun tidak ada sedikit pun ada tanda-tanda akan melakukan itikat untuk membayar kembali. Oleh karena itu, pada hari ini pemerintah melakukan eksekusi terhadap aset. Ini adalah merupakan bentuk sesudah lebih dari 20 tahun memberikan ruang dan waktu, kesempatan, dan bahkan mendukungnya dengan memberikan LC jaminan, dan bahkan jaminannya itu terambil. Maka hari ini dengan melakukan penyitaan aset, itu adalah bagian dari recovery. Sedikit saja recovery dari aset negara. Dari tadi jumlah utang 29 triliun yang sudah diakui, plus 80. Kami tegaskan bahwa yang diundang itu adalah semua. Sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Beda dari SBY, di era Jokowi Menkyu Sri Mulyani mendapatkan perlindungan ekstra demi kejar utang 110,45 triliun rupiah obligor BLBI. Diketahui pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas atau Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terus mengejar aset obligor atau debitur untuk menyelesaikan utangnya pada negara. Total utang yang harus dibayarkan puluhan obligor menyentuh angka hingga 110,45 triliun rupiah. Salah satu sosok yang berperan penting mengejar para debitur adalah Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani. Pegiat media sosial Denny Siregar menyatakan, sejak bersama Presiden Joko Widodo, Menkyu Sri Mulyani tampil begitu galak dalam mengejar para pengutang ini. Berbeda di era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, di mana Sri Mulyani harus mengundurkan diri karena tekanan politik yang besar dari elit soal BLBI ini. Secara politik, tegas Denny, jelas Jokowi melindungi Sri Mulyani agar lebih aman dalam medan tugas berat dan berbahaya, apalagi untuk urusan utang BLBI yang sudah 22 tahun tidak juga tuntas. Menurut Denny, kasus BLBI merupakan kasus yang berbahaya karena mereka yang dulu dipinjami pemerintah itu sudah kaya raya, bahkan ada yang punya partai segala. Ini membuat Bu Sri Mulyani menjadi panglima perang yang ada di garis depan untuk membalikan uang sisa utang dengan jumlah total 110 triliun rupiah. Salah satu yang dihadapi Sri Mulyani adalah Siti Hardianti Rukmana atau dikenal dengan nama Mbak Tutut, anak dari Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Tutut, kata Denny, mendapatkan dana BLBI lewat 3 perusahaannya dengan total pinjaman hampir 1 triliun rupiah. Selain Tutut, Tommy Soeharto juga tengah dikejar BLBI untuk utang BLBI dengan angka jauh lebih fantastis, yakni 2,3 triliun rupiah. Utang itu dulu dipinjam Tommy lewat bank, yaitu Bank Pesona Utama. Menurutnya banknya saja sekarang sudah nggak ada, tapi utang tetap utang dan harus ditagih. Tommy harus bayar dan dia sekarang sedang dikejar-kejar oleh Satgas BLBI untuk melunasi utang-utangnya. Menurut Denny, karena kasus ini sudah berjalan kurang lebih 22 tahun, maka dibutuhkan keberanian yang luar biasa besar untuk menagihnya. Dirinya mencium gerakan aksi demo belakangan ini juga berhubungan dengan kesepakatan elit menjatuhkan Jokowi. Bagaimana tidak? Koordinator BEM SI Kaharudin sengaja mengaburkan fakta sejarah dengan mengatakan jika pada masa Orde Baru kita memiliki kebebasan. Apa yang diucapkan Kaharudin akan terus membekas di benak masyarakat awam. Harusnya mereka berpikir sebelum berbicara. Jika Orde Baru memang benar, lalu kenapa mahasiswa menurunkan Soeharto pada tahun 1998 lalu?
Sungguh sangat kontradiktif, bukan? Tahun 1958, Soeharto, penguasa Orde Baru, diturunkan oleh mahasiswa. Tetapi pada tahun 2022, seorang mahasiswa bernama Kaharudin, Presiden PMSI, malah memuji Orde Baru. Apakah ini artinya Kaharudin adalah simpatisan Orde Baru yang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang menyita aset anak Soeharto yang bernama Tommy Soeharto sebesar 2,42 triliun rupiah? Bahkan ada anak Soeharto lainnya yang bernama Bambang Trihatmojo yang malah berani meminta Menkyu Sri Mulyani untuk stop menagih utang talangan SEA Games 1957 sebesar 35 miliar rupiah. Bagaimana kalau menurut Anda?